Datanglah 10 orang ustadz. Mereka menceritakan hal yang sama, di mana Rita terkena guna-guna atau santet. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Eko. Tentunya masih di channel Mbah Manto, channel yang akan membahas tentang kisah-kisah misteri dari berbagai penjuru dunia. Dalam video kali ini gue akan membawakan kisah tentang pernikahan pembawa petaka. Kisah ini datangnya dari Cianjur, kiriman dari salah satu teman kita. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini agar channel ini menjadi lebih berkembang. Oke mbah, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi cerita kali ini merupakan sebuah pengalaman dan juga kisah mistis yang dialami oleh salah satu teman kita yang sudah dituliskan dalam bentuk email dan dikirimkan ke Mbah Manto ini bosku. Cerita ini terjadi pada tahun 2018, lebih tepatnya di bulan Oktober. Jadi mbah, pada saat itu Kak Rita ini memutuskan untuk menikah dan mengakhiri masa lajangnya dan menikah dengan calon suaminya yang bernama Yayan. Tapi dari pernikahan itu banyak sekali pihak yang menentang, terutama dari pihak mertua Yayan. Loh kenapa kok mertua mbak? Jadi gini, Kak Rita ini menikah dengan seorang duda yang mempunyai 2 anak, dan istrinya itu telah meninggal dunia mbak. Kok bisa-bisanya mbak, ibu mertua kok ikut-ikutan menentang? Jadi gini mbak, rupanya si ibu itu mau menjodohkan si Yayan dengan keponakannya. Dan kita beralih ke sisi lain, di mana mereka sedang mempersiapkan berkas-berkas untuk memenuhi persyaratan. Ya biasalah, memenuhi berkas-berkas untuk menikah gitu mbak. Nah, seminggu sebelum hari H, suami Kak Rita itu atau si Yayan ini datang ke rumah Kak Rita untuk menyerahkan sesuatu kepada orang tua Kak Rita. Singkat cerita mbak, sebelum hari H itu di rumah Kak Rita suasananya itu ramai gitu. Ya biasa orang mau mempersiapin acara pesta gitu atau acara istimewa. Dan tiba-tiba suasana digegerkan dengan penemuan mayat. Jadi mayat itu merupakan keponakannya yang terjatuh ke kolam tanpa sepengetahuan orang. Tiba-tiba saja ditemukan mayat itu. Lalu gegerlah suasana pada saat itu mbak. Setelah ada insiden dari kejadian itu, pikiran Kak Rita ini kalut mbak. Dia sempat berpikiran bahwa tanpa restu orang tua itu akan berakibat buruk hingga menelan korban. Ya contohnya kayak tadi mbak. Sempat terlintas juga mbak di benak Kak Rita ini untuk membatalkan acara pernikahan tersebut. Sampai-sampai waktu subuh itu tiba dan dia baru tidur. Jadi semalaman Kak Rita ini nggak tidur karena memikirkan kejadian itu dan efek-efek apa yang akan timbul jika dia melangsungkan pernikahannya. Tidak lama setelah dia tidur, dia dibangunkan oleh ibunya untuk segera bersiap-siap karena acara akan segera dimulai jam 9 pagi mbak. Hari istimewa itu berakhir dengan lancar, dan di hari berikutnya Kak Rita dibawa ke Bandung untuk ikut dengan suaminya. Ya karena memang suaminya itu kerja di Bandung mbak. Mereka menempuh perjalanan dengan naik bus. Di dalam perjalanan itu sempat terjadi insiden kecil yang menimbulkan kemacetan. Nah dari situ mulai terlihat bahwa ada sesuatu yang ganjil. Mereka tiba di Bandung larut malam. Pada saat itu mereka tidak langsung pulang ke kontrakan karena suami mengajak Rita untuk mengambil kunci dan motornya di kantor. Karena si Yayan ini menitipkan kunci dan juga motornya di kantor mbak. Sesampainya di lokasi, Yayan sempat bercengkrama atau ngobrol-ngobrol dengan beberapa temannya hingga waktu menunjukkan pukul 11 malam. Setelah Kak Rita menyadari bahwa waktu menunjukkan pukul 11 malam,
Lalu dia mengajak Yayan untuk segera berpamitan dan pulang menuju kontrakannya. Sesampainya di kontrakan, Mbak, ternyata kunci kamar kontrakan itu tertinggal di kantor, Mbak. Karena mereka berpikir tidak memungkinkan untuk tidur di ruang tamu, maka si Yayan memutuskan untuk mendobrak pintu kamarnya itu, Mbak. Jadi gini, Mbak, kunci dititipin di kantor. Nah, itu pintu utama udah bisa dibuka. Cuman kunci yang masuk ke kamar itu ketinggalan di kantor, Mbak. Singkat cerita, mereka ini tertidur, Mbak. Dan Rita mulai merasakan hal ganjil, di mana dia melihat sosok bayangan hitam tinggi besar dan juga ular besar yang merayap di atas lemari, Mbak. Sontak Rita pun ketakutan dan bercerita kepada si Yayan. Namun suaminya itu tidak mendengarkan atau malah menyebutnya halu. Ya karena mungkin faktor kecapean juga, Mbak. Dan akhirnya Rita pun bisa tertidur. Sampai tiba-tiba si Rita ini menangis histeris dan berteriak-teriak. Suaminya yang kaget berusaha menyadarkannya dengan cara menampar pipi Rita. Rita pun akhirnya tersadar. Dan pagi hari pun tiba. Dan setelah pagi hari itu, Rita diajak untuk ke makam almarhum istri Yayan. Lokasinya itu tak jauh dari kontrakannya. Setelah sampai di lokasi dan berdoa, mereka ini memutuskan untuk pulang, Mbak. Tapi Rita merasakan kepalanya pusing dan keringat dingin mulai bercucuran di badannya, Mbak. Tak lama mereka berjalan menuju parkiran. Ya mungkin di pertengahan makam, Rita ini terjatuh pingsan tanpa disadari oleh suaminya. Si Yayan ini terus berjalan hingga ada salah seorang warga yang melihat dan berteriak kepada si Yayan bahwa Rita pingsan. Dan setelah mendapatkan pertolongan dan bantuan dari warga, Rita pun sadar. Mereka diantarkan oleh beberapa warga menuju kontrakannya. Karena takutnya Rita jatuh saat dibonceng oleh suaminya. Sesampainya di kontrakan, Rita kembali pingsan untuk kedua kalinya, Mbak. Pada saat pingsan itu, Rita berteriak histeris seperti orang kesurupan. Lalu salah seorang warga memutuskan untuk memanggil seorang ustadz. Kata Pak Ustadz tersebut, Rita ini kerasukan oleh arwah mantan istri dari Yayan. Tidak lama kemudian, ibu dari mantan istri Yayan ini datang sambil ngomel-ngomel. Rupanya si ibu ini yang gak setuju dengan hubungan mereka, Pak. Dia lalu berkata, dasar istri gak punya iman. Dalam hati, Kak Rita hancur. Dan dia sedih. Tidak pernah dia menyangka akan ada orang yang berkata seperti itu. Bahkan orang tuanya sekalipun, Pak. Selepas itu, Rita pun tidur di ruang tamu atau di depan TV. Karena kalau dia tidur di kamar, dikhawatirkan akan terjadi hal yang sama. Tidak lama setelah dia memejamkan mata, dia merasakan seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Lalu dia berlari, seperti ada yang menarik badannya. Dengan refleks, suaminya langsung mengejar Rita dan disadarkannya, ditampar pipi Rita ini sampai dia sadar. Setelah mengalami kejadian hal-hal mistis yang di luar dugaan mereka, Yayan dan Rita memutuskan agar Rita tinggal di Tasikmalaya. Tasikmalaya ini merupakan rumah dari orang tua kandung Yayan. Sesampainya di rumah Yayan dan bertemu dengan kedua orang tua Yayan, mereka disambut dengan baik.
Ini merupakan pertemuan pertama kali Rita dengan kedua orang tua Yayan. Karena Mbah, pada saat pacaran hingga prosesi pernikahan berlangsung, Rita tidak pernah dikenalkan oleh Yayan kepada kedua orang tuanya. Dan bahkan saat acara resepsi pernikahan, orang tua Yayan ini tidak datang, Mbak. Jadi gimana, Mbak? Perasaan kalian, apalagi khususnya buat kalian para cewek-cewek. Gua aja pribadi, Mbak, merasakan kesedihan. Oke, Mbak, kita lanjut ke ceritanya. Setelah melewati obrolan yang panjang dan lebar, Rita pun pingsan lagi. Akhirnya, si Yayan menceritakan hal apa saja yang telah dilalui mereka selama di Bandung. Lalu, orang tua Yayan yang mengerti memutuskan untuk memanggil seorang ustadz. Datanglah Pak Ustadz itu, dan Pak Ustadz meminta segelas air putih dan juga selembar kain putih. Setelah melalui proses pembacaan doa, air yang tadinya berwarna bening yang di dalam gelas itu berubah warna menjadi merah darah. Setelah itu pun Rita tersadar. Lalu Pak Ustadz berkata, jagain anak ini. Anak ini tuh maksudnya Rita ini, Mbak. Kasihan karena dia masih polos dan tidak mengerti apa-apa, ujar Pak Ustadz seperti itu. Lalu Rita menerima selembar kain putih yang bertuliskan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana Rita harus menyimpannya dengan baik. Ya, untuk berjaga-jaga gitu loh, Mbak. Nah, setelah kejadian itu, Mbak, untuk sementara Rita ini tinggal di Tasikmalaya dan suaminya memutuskan untuk kembali ke Bandung karena tugas di Bandung, Mbak. Jadi beberapa hari setelah itu, Kak Rita ini mau belanja ke warung. Tiba-tiba saja dia pingsan. Pada saat itu dia sedang bersama dengan adik dari Yayan. Lalu adiknya Yayan ini memutuskan untuk menggendong Rita pulang ke rumah. Lalu, Mbak, 2 hari setelah kejadian di mana dia jatuh pada saat ingin ke warung, Kak Rita ini nggak bisa jalan, Mbak. Dan dia merasakan tubuhnya ini seperti dipeluk oleh wewe gombel. Dan pada suatu malam, dia melihat dengan jelas di mana tubuhnya ini dipeluk erat oleh sosok wewe gombel. Dan di pagi harinya, Kak Rita merasakan sakit di bagian kakinya. Ternyata, Mbak, bulu-bulu kakinya ini dicabuti oleh genderuwo. Dan akhirnya, Mbak, Rita pun bercerita kepada keluarganya yang berada di Tasikmalaya itu, atau keluarga dari Yayan. Dan tidak ada satupun yang mempercayai hal itu. Hanya satu orang yang percaya, yaitu adiknya yang tadi menggendong Rita pulang. Jadi, Mbak, setelah seminggu kejadian itu, si Yayan ini baru pulang. Dan begitu pulang, dia melihat keadaan Rita yang sudah sangat parah, bahkan sampai seperti mayat hidup. Yayan memutuskan untuk memberitahu orang tua Rita agar orang tua Rita menyusul ke Tasikmalaya. Jadi tanpa pikir panjang, orang tua Rita langsung menuju ke Tasikmalaya. Lalu, sesampainya di lokasi, orang tua Rita sangat syok dan terkejut karena melihat anaknya sudah dalam keadaan seperti itu. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk membawanya pulang. Dan sesampainya di Cianjur, akhirnya orang tua Rita ini membawa Rita ke rumah sakit. Rita sempat mengalami koma hingga kurang lebih 1 minggu. Anehnya, Mbak, dalam penyakitnya itu tidak ditemukan penyakit medis apapun. Karena hal itu, orang tua Rita memutuskan untuk berobat di rumah dan memanggil beberapa teman ustadznya. Datanglah 10 orang ustadz. Mereka menceritakan hal yang sama, di mana
Rita terkena guna-guna atau santet. Kalian tahu Mbah siapa orang yang mengirim santet tersebut? Ternyata tanpa disangka-sangka, orang yang mengirim santet tersebut adalah Bu Tuti. Ibu Tuti ini kalian tahu kan di awal tadi, ibu dari almarhum istri Yaya. Setelah mendapatkan perawatan dan akhirnya Rita pun kembali pulih seperti sedia kala. Namun rasa trauma itu masih menyelimutinya. Sungguh kejam sekali Bu Tuti ini. Manusia macam apa dia itu? Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah, kalau gue pribadi Mbak, kasih sayang orang tua yang tak mengenal jarak dan waktu untuk darah dagingnya. Oke Mbak, sampailah kita di akhir video. Semoga buat Kak Rita selalu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih buat Kak Rita yang udah mengirim cerita dan berbagi cerita ke Mbah Manto. Sebelum gua undur diri, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini Mbak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.